Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi. Ada saya sendiri, Widya Purwati, sama Ibu Kuni Hasanah. Kali ini ada dua kasus yang akan kita coaching. Yang pertama ada kasus tentang seorang anak yang menjadi biang keributan di kelas sehingga mengakibatkan anak-anak lain tidak bisa fokus belajar dan mengganggu proses pembelajaran. Sedangkan kasus yang kedua adalah ada di sebuah kelas di mana anak laki-laki berjumlah 4 itu kurang bertanggung jawab dan kurang percaya diri jika diberi tugas. Ya, untuk yang pertama kami persilahkan untuk Ibu Kuni Hasanah menyampaikan kasusnya, yang dalam hal ini saya berperan sebagai coach dan Bu Kuni Hasanah berperan sebagai coaching. Bu Kuni Hasanah, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja nggih, Bu Ida. Saya di sini sebagai coach dan Bu Ida sebagai coachnya. Assalamualaikum, Bu. Apakah saya mengganggu waktu Ibu, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah tidak mengganggu, Bu. Kebetulan saya sedang santai. Gimana, Bu Kuni? Ada apa? Iya, biasa ini, Bu. Saya ingin ngobrol dengan Bu Ida. Bisa ya, Bu ya? Iya, boleh. Boleh. Bisa. Mari. Oke. Mau di ruangan saya atau di mana, Bu? Terserah Ibu. Silahkan mau di mana. Silahkan masuk ke ruangan saya saja ya. Kebetulan ini saya juga sedang santai, tidak terlalu sibuk. Silahkan, Bu Kuni. Baik, terima kasih Ibu. Iya, ini Bu, saya mau cerita ini Bu. Jadi cerita apa nih? Iya, ini saya ada kendala Bu Ida dalam pembelajaran. Jadi dalam penguasaan peserta didik itu di kelas saya ada yang menjadi biang keributan Bu. Sehingga proses pembelajarannya kan menjadi terganggu begitu. Iya. Jadi anak ini membuat keributan di kelas gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Bisa buku diceritakan bikin ributnya itu seperti apa sehingga kelas mungkin jadi nggak kondusif gitu ya, Bu Kuni ya? Iya, jadi begini ya Bu ya. Jadi satu anak itu dia selalu sibuk sendiri dengan kegiatannya sendiri. Jadi dia sering bermain kertas, terus menggunting-gunting kertas, bahkan terus kertas itu dimainkan oleh dia. Jadi kan iya, jadi satu kelas itu rame semua, mempengaruhi teman satu kelasnya gitu Bu. Iya. Oh, berarti dia itu sangat aktif gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, sangat aktif. Sehingga proses pembelajaran terganggu. Selama ini dari kegiatan itu, apa yang sudah Bu Kuni lakukan untuk mengatasi keadaan kelas yang begitu? Iya, jadi saya sudah pernah menegurnya, Bu. Saya sudah pernah menegur anak itu, namun tidak direspon sama anak itu. Dia cuek saja begitu. Nah, saya juga pernah, Bu, menunggui dia saat dia menulis ya. Tujuannya kan biar dia tidak mengganggu temannya. Tapi saya kan mengatasi anak itu di kelas itu banyak, tidak hanya anak itu ya Bu. Jadi saya tinggal begitu. Nah, ketika ditinggal malah dia kabur lagi, ribut lagi begitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi ini sebelumnya maaf Bu Kuni, kita ini kan mungkin ngobrolnya nggak lama ya, karena ini sebentar lagi juga udah jam pulang. Iya Bu. Nanti kira-kira setelah kita ngobrol ini, apa ya yang Bu Kuni inginkan dari obrolan kita nanti itu apa? Ya, jadi saya ingin paling tidak anak itu bisa fokus belajar, kemudian anteng gitu ya Bu, tidak mengganggu teman-temannya mungkin ya Bu, begitu. Oke, iya. Tadi Bu Kuni sudah menceritakan bahwa Bu Kuni sudah mencoba mendampingi anaknya, menunggui gitu ya, tapi ternyata belum bisa. Nah, kira-kira yang Bu Kuni lakukan itu, kalau kita kasih rentang level nilai 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa, Bu?
Kayaknya masih di level 5 deh, Bu. Oh, masih di level 5 Iya, ya. masih di level Tentunya 5. pengen ke level 10 ya, tentunya ya. Iya, betul sekali. Saya ingin naik ke Iya. level 10. Jadi anaknya kan Nah, bisa lebih fokus belajarnya begitu. terus kira-kira nih Bu, untuk mencapai level 10 itu tentunya Bu Kuni sudah melakukan observasi ya kepada Mm-mm. anak tersebut. Iya. Apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi aktif itu kira-kira apa Bu Kuni? Jadi iya Bu, saya itu sudah bertanya nih ya, bertanya kepada Iya. temannya. Ternyata dia di tempat ngaji begitu, itu juga sering membuat gaduh. Jadi sering Gitu ya. ditegur oleh ustadznya. Dan di rumah juga seperti itu. Nah, setelah saya konfirmasi ke guru kelas 1, itu Iya. ternyata dia itu broken home, dari keluarga broken home. Ayah Hmm. ibunya itu sudah bercerai ternyata, Bu. Begitu Oh yang saya gitu ya. dapat. Iya. Jadi anaknya ini sepertinya agak kurang perhatian mungkin ya Bu ya. Jadi dia melampiaskan aktivitasnya di kelas gitu ya. Iya, iya. Sepertinya Eh, seperti itu, Bu. dari latar belakang itu, latar belakang yang sudah Bu Kuni ceritakan, tentunya anak ini punya kelebihan selain itu Mm-mm. ya. Kira-kira kelebihan anak ini apa Bu? Oh iya ya Bu, Yang bisa ada. dikembangkan gitu Iya ya. betul. Jadi kan anak itu kan suka menggunting kertas gitu ya. Terus Hmm. dia sering bermain-main kertas. Kemudian dia di pelajaran seni itu termasuk nilainya itu yang paling tinggi daripada teman-teman yang lainnya itu, Bu. Iya, Gitu ini saya ya. malah baru kepikiran ini, Bu. Oh gitu ya. Iya. Nah, kira-kira dengan kelebihan anak itu, Mm-mm. Bu Kuni punya ide apa agar kelebihan anak ini bisa berkembang gitu, Bu? Punya Oke. ide apa tentang anak ini? Oke, mungkin seperti ini ya, Bu. Saya akan menjadikan anak itu menjadi tutor sebaya. Nah, diawali dari pembelajaran seni dulu. Jadi nanti dia kan Ya. bisa menjadi tutor dari teman-temannya ya. Nanti dia akan fokus belajarnya, jadi tidak mengganggu teman-temannya. Gitu mungkin ya, Bu ya. Iya. Jadi mungkin dia akan jadi lebih anteng Lebih gitu ya Bu anteng. ya, Iya, tidak mengganggu betul. temannya. Iya, Pernah gitu. nggak Bu Kuni mencoba anak itu karena dia di keterampilan gitu ya? Mm-mm. Pernah nggak mencoba anak itu membuat apa itu sehingga membuat dia itu agak anteng sedikit di kelas? Iya, saya itu memang pernah sih Bu, saya pernah mengajak anak itu untuk membuat keterampilan dari seni melipat begitu, kan Oh menggunakan gitu. kertas origami ya. Nah, ternyata Iya. memang betul Bu, anak itu luar biasa bagus hasilnya. Terus dia jadi anteng, kemudian anak-anak Oh, yang iya. lain juga tidak terganggu oleh dia. Jadi benar sekali itu Bu. Saya jadi Gitu ya. Iya, saya jadi ingat ini, Bu. Ya, jadi ini ide yang bagus ya untuk memanfaatkan kelebihan anak itu dalam hal keterampilan gitu ya. Begitu. Nah, ketika anak ini mengeluarkan apa kelebihannya itu kepada teman-temannya seperti tadi ya, anak-anak itu jadi hasilnya kok bagus. Mhm. Nah, teman-teman yang lain itu menjadi ikut anteng gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi teman-temannya malah justru bertanya kepada dia memang, Bu, ini kok bisa ya hasilmu kok bagus sekali begitu. Nah, Iya, akhirnya mereka asik dengan pembelajaran iya. tadi, anteng Jadi semuanya, antusias gitu ya. antusias juga, betul. Antusias. Iya. Terus ada ide lain mungkin Bu Kuni selain itu kira-kira apa biar Hmm, anak itu bisa fokus dalam belajar seperti ya. yang tadi disampaikan dengan ide keterampilannya tadi itu anak-anak jadi apa tersalurkan ya energinya untuk kesenian itu dan hasilnya luar biasa. Iya, iya, saya tadi sudah ya Bu, tadi sudah saya dapat ide yang pertama tadi memanfaatkan
tas origami begitu ya. Jadi anaknya semua termotivasi. Tadi ide yang tadi itu Bu, saya ingin menjadikan anak itu menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Itu ide-ide saya Bu. Bagaimana Bu? Itu ide yang luar biasa itu menurut saya Bu. Karena dengan ide seperti itu akan membuat anak-anak bisa fokus dalam belajar. Terus anak-anak juga jadi terkondisikan di dalam kelas sehingga Bu Kuni akan lebih leluasa dalam menyampaikan materi pelajaran. Dan yang pastinya anak yang tadi bisa berbagi itu malah jadi lebih percaya diri gitu ya. Iya, Karena begitu bisa ya. jadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Iya, betul sekali Mungkin Bu. ada ide lain Bu Kuni selain itu? Kira-kira apa gitu ya? Apa ya Bu ide ya? Oh, oh iya ada. Saya ingin nanti ke depannya kan tadi baru di pelajaran seni ya Bu. Nanti kan di pelajaran matematika juga bisa dengan Oh gitu. menggunting-gunting kertas gitu kita membuat Iya, iya membuat bangun datar begitu ya. Nah, iya. itu anak itu saya pikir dengan kelebihannya nanti akan menjadi Mm-mm. anak yang anteng kemudian tidak mengganggu temannya. Ah, Itu mungkin juga bisa seperti itu ya, Bu. iya. Dan jadi fokus belajarnya Jadi itu ya Bu fokus ya. belajarnya, betul. Nah, kira-kira nih Bu Kuni, ide yang tadi itu akan Mm-mm. menjadikan anak sebagai tutor sebaya. Kira-kira kapan mulai dilakukan? Secepatnya lah, Bu. Saya ingin Senin besok. Kebetulan Senin besok itu Nih. ada pelajaran seni. Jadi saya akan memulai dari pelajaran seni dulu. Begitu, Bu. Iya, wah, sepertinya udah nggak sabar ya Bu Kuni untuk menerapkan ini ya. Iya, Karena betul. memang karena memang kita kalau belajar itu ada anak yang tidak kondusif juga kita rasanya bingung ya Bu ya gimana Bingung. caranya untuk Betul, iya. Yang lain terganggu mengkondisikan anak juga. kayak gitu ya. Iya. Iya. Masukan kayak gitu ya. Eh, Harapan Bu Kuni apa nantinya? Oke. Saya harapannya nanti ibu itu mau membantu saya. Kemudian Iya. saya juga ingin mengajak rekan yang guru satu fase dengan saya begitu. Oke. Jadi Jadi biar langkah saya itu lebih saya lebih percaya diri, lebih tertata begitu, Bu. gitu ya. Iya. Jadi kira-kira untuk melaksanakan langkah itu Bu Kuni akan melibatkan pihak mana saja Bu? Ya, saya akan melibatkan ibu ya, Oke, otomatis. insya Allah. Kemudian saya juga tadi akan melibatkan bu guru kelas di bawahnya karena yang masih satu fase. Jadi harapannya biar saya lebih lebih baik lagi dan ada motivasi juga untuk saya. Iya gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi itu, insya Allah anak tadi bisa terkondisikan dan Bu Kuni bisa punya kelas yang fokus dalam belajar. Gitu ya. Iya, begitu betul, Bu. Oke. Tak terasa ya Bu, kita udah ngobrol dari tadi. Kira-kira gimana Bu perasaan Bu Kuni? Iya, alhamdulillah ini Bu, saya mendapat pencerahan. Saya juga lega. Jadi saya ingin rasanya cepat-cepat eksekusi begitu. Oh gitu Iya, ya. terima kasih sekali ini loh Bu. Iya, alhamdulillah Bu Kuni sekarang sudah mulai merasa lega dan ingin melaksanakan ide yang tadi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sepertinya tidak Bu, sudah cukup. Terima kasih Sudah sekali. cukup ya. Saya juga terima kasih. Saya jadi belajar juga nih gimana caranya mengalihkan perhatian anak supaya anak bisa tetap fokus belajar Iya, walaupun dia mungkin aktif gitu ya. Ternyata Bu Kuni idenya luar biasa akan terima menjadikan anak itu kasih. tutor sebaya. Nah, harapannya semoga anak-anak Bu Kuni ini bisa fokus belajar dan bisa menjadi anak yang membanggakan nantinya. Amin, amin. Doakan ya Bu. Ya, iya selalu tetap semangat ya Bu Kuni ya. Iya Bu, insya Allah Iya selalu karena semangat. iya karena namanya anak itu kan karakternya beda-beda. Ada saja keunikannya. Jadi kita memang yang harus selalu setiap saat memotivasi mereka. Iya, betul Oke. sekali.
gimana? Masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Udah mulai sore nih Bu Kuni. Iya, sudah tidak Bu, Iya. sudah cukup. Oh, sudah Iya, cukup sudah ya. cukup. Kalau sudah cukup, kita cukupkan obrolan kita pada sore hari ini ya. Ini sudah jamnya pulang. Kita mau siap-siap. Bu Kuni hati-hati di jalan ya kalau mau pulang. Iya, terima kasih sekali Bu. Ibu juga hati-hati di jalan. Iya, Iya. sama-sama. Ya, mari Bu, saya keluar ruangan Ibu dulu ya. Iya, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ibu untuk kasus yang pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Kuni Hasanah selaku coaching. Langsung ke kasus kedua. Baik, boleh. Sebentar ya, saya jeda sebentar. Sebentar ya Bu Kuni. Iya, Bu Ida. Ya. Sudah siap? Bentar, belum. Assalamualaikum Bu Ida. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf Ibu, ini saya siang-siang ingin ketemu Ibu. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Insya Allah saya selalu ada waktu untuk Bu Ida. Bagaimana Bu Ida? Ada yang mau saya obrolin Bu. Oh begitu, ini tumbenan ini Bu Ida. Ada yang ingin diobrolkan. Tentang apa Bu? Biasa Bu, tentang anak didik. Iya, jadi kemarin kan saya masuk ke kelas 5. Ya. Nah, di kelas 5 ini laki-lakinya kan hanya ada 4 Bu. Nah, ini setiap saat sebenarnya saya sudah pengen menyampaikan ini dari kemarin-kemarin Bu, karena kasusnya kok berulang. Nah, kali ini saya memberanikan diri untuk bertemu Ibu untuk menyampaikan cerita ini. Jadi di kelas 5 itu ada siswa laki-laki 4, tapi kalau diberi tanggung jawab, kalau disuruh mengerjakan tugas untuk tampil di depan atau untuk presentasi gitu tuh mereka itu tidak mau Bu ya. Kalaupun mau itu mesti selalu lempar tanggung jawab. Padahal kan mereka sudah kelas 5. Nah, kemarin itu puncaknya pas suruh petugas upacara, kebetulan anak kelas 6 ada yang tidak berangkat, 2 orang sebagai petugas. Mereka pun tidak mau. Jadi saya itu gimana ya caranya agar mereka itu tidak malu atau mungkin tidak takut untuk disuruh kayak gitu Bu. Oh iya. Jadi muridnya Bu Ida itu ceritanya kurang percaya diri, begitu ya Bu? Betul Bu. Iya. Nah, semoga dengan percakapan kita ini nanti Bu Ida mendapatkan pencerahan dan iya nanti dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin Bu Ida dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide yang nggak biasa Bu. Ide yang tidak biasa? Iya. Ya, itu ide yang tidak biasa itu yang seperti apa maksudnya Bu Ida? Bisa digambarkan begitu Bu?
Karena selama ini saya sudah melaksanakan, misalnya mereka saya suruh maju berdasarkan nomor urut misalnya ya, maju Mm-mm. presentasi. Mereka selalu lempar tanggung jawab misalnya, udah Mm-mm. kamu sajalah, kan kamulah. Akhirnya Mm-mm. selalu seperti itu dan mengulur-ngulur waktu, akhirnya tidak ada yang maju. Begitu. Terus sudah dicoba didampingi juga tidak. Nah, Mm-mm. saya pengen obrolan ini ada ide menarik lah, ide menarik selain itu kayak gitu. Oh iya iya. Jadi anak-anak kelas 5 itu yang laki-laki Ya, berdasarkan cerita dari Bu Ida tadi gitu ya. Itu hanya mau maju itu di lingkungan kelas sendiri begitu ya Bu ya. iya, hanya di kelas saja. Iya, oke. Padahal kan sudah kelas 5, sudah Iya. saatnya jadi pemimpin untuk Mm-mm. adik-adik kelas. Ah ya, oke. Gini Bu Ida, kira-kira Bu Ida itu ada gambaran apa tentang ide segar untuk mengatasi masalah itu, Bu? Saya sih pengennya ini Bu, karena saya kan ketemu mereka itu hanya 1 kali seminggu ya, karena Mm-mm. saya guru mapel PAI. Mm-mm. Saya pengen buat jadwal petugas Mm. sholat zuhur berjamaah, petugas sholat duha, sama Mm-mm. petugas Jumat mengaji Bu. Harapan saya anak-anak itu secara tidak langsung dia akan Mm-mm. berani tampil di depan teman-temannya dan mau tidak mau akan terbiasa dengan kegiatan tersebut. Ya oke. Berarti tadi Bu Ida sudah punya ide untuk membuat jadwal kegiatan itu tadi ya, Bu. Iya. Oke, itu ide yang sangat bagus menurut saya, Bu. Tapi mungkin dari Bu Ida ada ide lain mungkin, Bu? Kalau ini kan dari sisi saya sebagai guru mapel agama gitu ya Bu ya. Iya. Saya juga pengen dari apa misalnya saya bekerja sama dengan guru olahraga gitu ya Mm-mm. untuk mereka kita latih lah latihan bersama untuk petugas upacara. Karena ini kan Mm-mm. kelas 6 itu kan sudah hampir selesai petugasnya. Oke. Nah, harapan saya nanti ketika saya tadi membuatkan jadwal untuk petugas sholat dulu berjamaah itu kan Mm-mm. ada muazin, ada Ya. imam Iya, gitu ya. Nah, betul. secara langsung dengan jadwal tersebut anak-anak kan jadi lebih terkondisikan, Mm-mm. terus jadi lebih bersiap-siap. Oh, besok aku jadi imam nih. Nah, berarti dia mungkin bacaannya udah latihan dulu kayak gitu loh, Bu. Harapan saya mungkin dia akan lebih berani, lebih disiplin dengan Mm-mm. jadwal yang sudah tersusun. Jadi lebih inilah Bu, sudah tidak apa ya lempar-lemparan lagi, nggak mau lagi Iya. itu Ya gitu ya. harapannya begitu Bu. Iya, Ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ide Bu Ida ada lagi ternyata. Eh, Terus selain dengan tadi guru olahraga ya Bu, itu iya. ada lagi tidak rekan kerja Bu Ida yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk ini meningkatkan rasa percaya diri siswa? Ada tidak Bu? Baik. Kayaknya ini Bu, saya rencana Mm-mm. mau berkolaborasi dengan pembina pramuka Bu. Hmm, Nah, karena oke. kalau sudah kelas 5 ini kan masuk pramuka penggalang ya. Mm-mm. Nah, saya akan bersama-sama dengan pembina pramuka untuk bekerja sama memunculkan rasa percaya diri anak-anak, Mm-mm. misalnya menjadikan juga mereka ini petugas dalam upacara kepramukaan, terus tampil di depan teman-temannya gitu kan. Kalau kegiatan pramuka kan banyak Iya, kegiatan yang seperti itu iya menyenangkan betul. gitu ya. Jadi kalau dikemas dengan menyenangkan mungkin apakah anak-anak akan lebih terkondisikan gitu dan lebih disiplin lagi. Maksud saya Oke. biar dia tidak lempar tanggung jawab lagi Iya, kayak iya. gitu. Oke, oke. Ya, baik Bu Ida. Dari percakapan kita ini ya, dari awal Ya, sampai saat ini itu yang Bu Ida rasakan atau yang dapat diambil dari percakapan kita ini itu apa, Bu? saya yang jelas saya merasa lega Bu. Saya bisa menceritakan ini kepada ibu gitu ya.
Karena terus terang ini menjadi ganjalan di hati saya. Gimana sih ya cara untuk anak-anak ini biar tidak Mm-mm. tidak apa ya, tidak lempar Tidak tanggung lempar tanggung jawab. jawab, iya. Terus masa sudah kelas 5 nggak mau diajak kerjasama ya? Heeh, Terus betul. apa? Terus saya menyampaikan ide ini, apakah saya juga masih ragu-ragu kira-kira bagaimana. Obrolan tadi dengan ibu terus terang membuat saya lega dan Mm-mm. saya merasa lebih semangat Bu, lebih semangat Alhamdulillah. lagi gitu ya karena Heeh. ibu mendukung ide saya gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti Bu Ida sudah ada pencerahan gitu ya, Bu ya. Nah, Ya, dari cerita Bu Ida tadi berarti sudah ada beberapa alternatif gitu ya, Bu. betul Untuk Bu. iya, untuk Ya, membuat anak menjadi lebih percaya diri. Nah, kira-kira langkah mana yang akan terlebih dahulu Bu Ida lakukan? insya Allah saya akan lebih Mm-mm. dulu membuatkan mereka jadwal petugas sholat gitu Bu. Oke. Iya, karena uh, ini kan insya Allah mulai pekan depan saya akan memberikan jadwal itu ke anak-anak Mm-mm. supaya mereka lebih bersiap-siap. Oke, Uh, oke. iya, Jadi pilihan alternatif yang Bu Ida ambil itu membuat jadwal jadwal. petugas sholat berjamaah gitu ya, Betul, Bu. iya. Iya. Nah, berarti pada saat kegiatan itu tidak hanya kelas 5 ya, Bu, yang ikut sholat berjamaah. Tidak Bu, karena kalau untuk berjamaah itu kan kelas tinggi, kelas 4, Mm-mm, 5, 6. Dan gitu. memang uh, ide saya ini niatnya semua anak laki-laki mulai dari kelas 4, 5, 6 itu semuanya adalah jadi petugas. Jadi ada yang jadi muazin, ada yang Hmm. iqomah, ada yang jadi imam. Wah, keren Kayak sekali gitu. sih ini Bu. Berarti sudah Yeah. terjadwal gitu ya. Jadi Yeah, anak udah iya, terjadwal. anak nantinya akan disiplin untuk melaksanakan Betul. sesuai dengan tugasnya Iya. masing-masing. Iya. Uh, Kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu Ida? ini tadi saya lihat musola kita sudah selesai dicat Bu. Uh, karena kemarin-kemarin memang kita kan sholat berjamaahnya itu di musola samping sekolahan itu loh Bu, Mm-mm. musola Al Hikmah. Nah, mereka kan otomatis hanya sebagai jamaah ya, mereka belum jadi petugas. Petugas, Nah, tadi saya betul. lihat sepertinya musola kita sudah selesai ngecat dan sudah rapi. Berarti Senin depan sudah bisa digunakan sepertinya Bu. Oh iya iya betul sekali. Jadi malah Iya, kebetulan banget ini ya Bu, iya. dengan wajah baru nanti Hmm. mudah-mudahan menjadi lebih semangat untuk berjamaahnya. Begitu ya Bu Ida ya? Iya Bu, doakan semoga nanti musola baru, petugas baru, anak-anak juga semangat baru dan percaya Betul. dirinya makin tebal. Betul sekali. Oke, bagaimana? Sudah lega kan ya Bu Ida? Alhamdulillah Ibu, saya lega Alhamdulillah. sekali dan saya udah nggak sabar pengen bagi bagi jadwal ini gitu loh biar anak-anak Oke, siap-siap gitu oke. Bu. Iya, oke Bu Ida. Saya tunggu ceritanya Bu Ida minggu depan. Jadi bagaimana sih semoga anak-anak itu makin tumbuh rasa percaya dirinya. Jadi berani melakukan sesuatu itu tanpa disuruh-suruh. Begitu ya Bu Ida ya? Betul, iya Ibu. Iya. Oke Oh Bu iya Bu, Ida. Gimana? untuk kegiatan Jumat mengaji itu Mm-mm. juga insya Allah akan saya mulai hari pekan besok juga Bu, karena kan kebetulan besok pekan pertama. Ya. Jadi saya juga mohon bantuan Ibu untuk bisa memotivasi anak-anak, terutama yang laki-laki, Oke. agar iya, karena kan nanti mereka mimpin ngaji secara bergiliran Bu, tampil di depan kayak gitu Bu. Mm-mm. Jadi harapannya semoga kegiatan yang sudah kita rencanakan dapat menumbuhkan anak-anak jadi lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan lebih disiplin Ibu. Saya sekali lagi mohon dukungannya. Amin. Iya, oke Bu Ida. Insya Allah saya akan siap membantu. Kapanpun Bu Ida butuh, saya akan Oke. ada di belakang Ibu untuk memberi semangat dan membantu. Gitu. Ini Aku ternyata, iya iya, ini ternyata kita sudah
lama ngobrol seperti ini, waktunya sudah sore ya Bu Ida ya. Iya, mungkin Oh iya Bu, bagaimana? saya pengen nyampein satu lagi hal nih mumpung belum kelupaan gitu ya. Oke. Eh, Kira-kira untuk anak-anak laki-laki tadi ya Bu, Mm-mm. itu sebaiknya ketika melaksanakan tugas jadwal tadi mending dimulai dari kelas 4 dulu atau kelas Mm-mm. 6 dulu ya Bu? Kalau menurut Bu Ida bagaimana? Baiknya bagaimana coba? Kalau menurut saya sih dari kelas tinggi dulu Bu, biar Mm-mm. anak-anak yang kelas bawah itu bisa melihat kakak kelasnya dulu, kayak gitu Bu. Oh ya berarti itu bagus sekali. Jadi bisa itu ya memberi contoh gitu ya Bu Ida ya. Iya, Oke, jadi iya. biar mereka yang kelas 6 juga lebih tampil dulu, biar Mm-mm. adik-adiknya bisa mencontoh. Oke, Takutnya iya. nanti kalau kan memang untuk pemahaman kemampuan baca Al-Qur'annya juga lebih bagusnya yang di kelas 6 sih Bu. Oh, begitu. Ya, oke. Silahkan besok dilaksanakan. Ya, Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun ya Bu Ida ya. Semangat terus ya Bu Ida. ya terima kasih Bu. Insya Allah Bu, Iya, oke. Eh, Masih ada yang ingin disampaikan Bu Ida? semangat. Sepertinya sudah cukup Ibu. Saya terima kasih sekali Mm-mm. Bu Kuni sudah mau meluangkan waktu untuk saya karena terus terang saya mau menyampaikan ini sudah sejak kemarin-kemarin, Mm-mm. cuma saya lihat Ibu sibuk terus, jadi saya cari waktunya bingung. Nah, tadi saya memberanikan diri karena ini pertama saya melihat musola sudah selesai, Sudah siap terus besok digunakan udah gitu mulai ya. pekan pertama. Mm-mm. Kayaknya ini saatnya saya ingin ngobrol sama ibu, kayak gitu. Alhamdulillah, iya. Oke, sama-sama Bu Ida. Saya juga terima kasih. Saya mendapatkan apa ya? Masukan tambahan pengalaman dari Bu Ida tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Ternyata luar biasa sekali ide-ide Bu Ida. Nantinya mudah-mudahan akan menambah semangat dari siswa-siswa kita. Ya, Begitu. Kira-kira terima ini kasih Bu. iya sama-sama Bu. Sudah sore saya mau pamit dulu. Apa Bu Ida mau ikut pulang bareng sama saya? Terima kasih Bu. Saya kebetulan sekalian jumpa anak. Oh Saya begitu. permisi ya Bu. Oh Oke, mohon maaf. nggih. Ya, saya tunggu ya Baik Bu, pekan depan. saya duluan. Oke. Nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasil dan Ibu PP yang terhormat, demikian dua kasus dari saya dengan Bu Kuni sudah kami paparkan. Proses coaching kita sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, tiap kasus 15 menit sudah terlaksana.